kita. Gak ada, gak punya gua. Masih nungguin lo, bego. Hai guys, kembali lagi bersama gua NK. Selamat datang di NK Plus. BTW ekonomi gimana kabarnya guys? Aman kan? Kalau memang kurang aman coba ganti dengan Rinso atau Molto ya guys. Oke, film yang akan kita bahas kali ini datang dari Filipina yang berjudul Use Egg Here. Film ini mengisahkan tentang pernikahan pasangan muda, yaitu pemuda dan mama muda yang goyah dan semakin rumit ketika ekonomi mereka merosot. Ditambah lagi dengan datangnya seorang wanita lain masuk ke dalam kehidupan mereka. Namun yang menarik dalam cerita ini adalah kedua wanita tersebut justru saling jatuh cinta satu sama lain, yang berakibatkan terjadinya benturan-benturan hingga pergesekan buku tanpa pena. Bagaimana kisah kelanjutan penanya? Ayo guys, langsung kita gas ke alurnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dave. Ia merupakan pemain basket terkenal yang dikala itu sedang melakukan sesi pemotretan untuk sebuah sponsor selimut berbulu domba. Di sana terlihat Dave sangat tertarik dengan fotografer pemula yang bernama Mary Diana, dan singkat cerita mereka pun akhirnya berpacaran hingga kerja kelompok. Pero mas relax, Dave. Dito ang tingin. Just Marie, apprentice ko. Sabi niya kasi Sedangkan di tempat yang berbeda kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Lila, dan ia merupakan penggemar berat dari Dave yang selalu mengikuti tentang berita terbaru dari idolanya tersebut. Namun suatu ketika diceritakan Dave mengalami cedera parah yang mengakibatkannya pensiun dini dan beralih profesi sebagai staf pelatih pemain basket, sekaligus membuka usaha makanan sosis kontis siap saji. Hingga tak terasa 4 tahun pun telah berlalu, di mana Dave dan Mary kini telah menikah dan sedang mempersiapkan kehadiran si buah hati. Namun kebahagiaan mereka sirna begitu saja dikala dunia mengalami pandemi yang membuat usaha Dave bangkrut dan juga dipecat sebagai staf pelatih akibat liga basket yang berhenti tanpa kepastian. Dampak dari semua itu membuat Mary menjadi stres dan keguguran akibat permasalahan ekonomi tersebut. Tinanggal na ako ng mga ungas na yun sa coaching staff. Dave lantas menyarankan agar menjual kedua rumah mereka untuk biaya bertahan hidup, seperti kebanyakan bertahan hidup di Konoha ini. Namun Mary menolak menjual rumah dikarenakan Dave tidak memberikan solusi yang terbaik, sehingga membuat Mary semakin emosi kepadanya. Dan di sini terlihat ada yang padat-padat. Wah, Asia, fokus woi, fokus. Hindi ko alam na magsasara pala yung mall. Hindi ko alam na tingin mo yung ipon mo makakaabot pa yon? Tidak berselang lama, Dave mendapat orderan makanan dari seseorang dan janjian berjumpa di keesokan harinya. Ternyata yang memesan makanan tersebut adalah si Lila. Di sini terlihat Dave terpesona pada pandangan pertama dengan godaan yang cetar membahana hingga membuatnya menjadi salah tingkah. Di satu sisi, Lila yang kini telah dewasa tentu tak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan ia pun lantas mengajak Dave untuk makan-makan bersama. Di sini Dave langsung gercep mengajak Lila ke rumah pribadinya yang lain. Di sana mereka pun bercerita tentang kehidupan masing-masing, di mana Lila bercerita jika ia merupakan selebgram dan berkata jika ia sudah menjadi penggemar Dave sejak masih bocil. Bahkan mereka pernah dekat hingga melakukan kerja kelompok. Namun di sana Dave berkata jika ia tak ingat sama sekali dikarenakan sudah begitu lama. Tagulan. Di lang pala ba? Lila juga mengatakan jika ia tahu mengenai istri Dave yang saat ini sedang merintis usaha bunga hias dan sedang bekerja sama dengan bibi sahabatnya yang memiliki kios kedip warung kopi.
Perbincangan mereka berlangsung cukup lama, disertai minum-minum bersama yang membuat Lila kepanasan dan memberi kode keras kepada Dev untuk menyiapkan penanya. Hindi naman. Dev yang kebetulan sudah lama tidak menulis, lantas tak menyia-nyiakan kesempatan kerja kelompok tersebut. Dev lalu langsung menulis dengan penanya, dimulai dari belakang hingga dilanjutkan dari depan, samping, atas, dan sebagainya. Setelah kerja kelompok, secara diam-diam Lila memfoto kedekatan mereka tanpa Dev sadari, karena Dev kecapean di akhir penanya terkena sentruman listrik. Bahkan setiba di rumah, Dev selalu ditelepon oleh Lila yang meminta pena, hingga membuat Dev risih dan langsung memblokirnya, karena takut aksi kerja kelompok itu ketahuan oleh Mary. Tentunya hal tersebut membuat Lila menjadi emosi dan secara diam-diam mengikuti Dev. Keesokan harinya, Lila mencari Dev hingga ke tempat kerjanya, saking pengen banget tulis-menulis. Namun saat bertemu dengan Dev, Lila langsung meluapkan emosinya, dikarenakan idolanya itu kabur begitu saja setelah menulis Dev membawa lari penanya. Dev lalu meminta maaf dan menjelaskan jika ia sudah berkeluarga, serta menganggap kerja kelompok itu hanyalah puisi satu malam saja. Okay. Yun yung excuse mo? Nag-iisip ka ba na Wag golok, wag kampak, wag bulldozer. Lila yang tak terima diperlakukan seperti itu, ia pun lantas pulang dan langsung curhat di sosial medianya mengenai perilaku idolanya tersebut. Hindi naman masama in love. Kata-kata hari ini. Di pa ako tapos. Lalu di keesokan harinya, saat Lila datang ke kedai kopi sahabat bibinya itu, ia tak sengaja bertemu dengan Mary. Mereka pun berkenalan, loncat-loncat, joget-joget, goyang-goyang di sana, dan singkat cerita mereka akhirnya menjadi teman yang sangat akrab. Mary lantas menyadari jika video viral yang ia nonton ialah sosial media dari si Lila dan menanyakan apa yang terjadi. Di sana Mary belum tahu jika curhatan itu untuk Dev, orang yang sering kerja kelompok dengannya. Lila lalu mengatakan jika itu hanya curhatan biasa kepada seorang yang menyakitinya. Mendengar hal tersebut membuat Mary menjadi kasihan dan lantas menyemangatinya. Connected ka kahit hindi naman talaga. Connected naman tayo. Sejak menerima perhatian kecil itu, Lila kini balik arah dan menaruh hati kepada Mary. Sepulang ke rumah, Mary melihat Dev begitu berantakan yang ternyata sedang pompa tapi nggak main slot. Melihat itu Mary sangat emosi. Di saat ekonomi yang sedang tak menentu, Dev malah menghamburkan uang dengan membeli barang tersebut. Dev pun beralasan jika ia membeli itu untuk menghilangkan stresnya sejenak. Namun Mary tak terima dengan argumen dari Dev yang membuatnya semakin emosi dan lalu pergi meninggalkan Dev begitu saja. Memang gak ada otak kau, tidur aja kerja kau, pemalas kali kau. Gak kasihan kau sama mamamu, payah kali kau dibilangi. Kerja kau, jangan taunya makan tidur aja, minta uang, pompa, main slot. Apa gak bisa lagi kau diatur? Mary pun akhirnya kembali ke kedai kopi dan mengajak Lila bertemu guna menghilangkan stresnya. Mary lantas meminta Lila untuk menjadi model fotonya, di mana hobi yang telah lama ia tinggalkan pasca menikah dulu. Perlahan-lahan Mary mulai suka kepada Lila. Di sana ia pun bertanya apakah Lila sekarang memiliki pacar atau tidak, sembari memberi kode jika dulu ia merupakan seorang yang menyukai pergesekan dan benturan-benturan Himalaya. Mendengar hal itu, Lila tanpa basa-basi langsung gas Mary di tempat tersebut. Siguro magiging magaling kang mami. Esokan harinya, Mary mengundang Lila untuk datang ke rumahnya. Saat melihat foto Dev, Lila kembali emosi dan mencoba pergi dari sana. Beruntung Mary datang tepat waktu dan mengagalkan aksi Lila tersebut. Lantas berterus terang jika Dev dulu pernah bekerja kelompok dengannya. Melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Lila membuat Mary menjadi emosi dan langsung mengusir Lila seketika. Tsaka, bakit may nangyari sa amin? Kay Dave yan eh! Mary yang sudah lelah dengan perilaku Dev kemudian meninggalkannya dan pergi ke tempat Lila untuk menghilangkan stresnya lagi, sembari meminta maaf atas perilaku sebelumnya dan dilanjutkan dengan kerja kelompok.
Seusai kerja kelompok, ia pun kembali pulang ke rumah dan berdebat dengan suaminya. Di sana Mary berkata jika ia sudah tahu semuanya dan Mary jujur kalau ia juga melakukan hal yang sama untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Dev sangat marah dan ketika akan menyemes Mary, untungnya Lila datang tepat waktu. Dev meluapkan emosinya kepada Lila dan di saat ia lengah, Mary menyemes hingga membuat Dev pingsan seketika. Sesudah Dev sadar, Mary pun berkata jika Lila akan tinggal bersama dengan mereka. Dan di sana Mary berkata jujur jika ia mencintai mereka berdua. Dev sangat terkejut dan menganggap hal itu adalah perbuatan yang tidak benar. Namun Mary tidak peduli dengan semua ucapan dari suaminya tersebut. Dito muna tayong tatlo. Gusto kasama tayong dalawa. Sesudah itu, hari demi hari mereka lalui bersama-sama. Dev yang awalnya belum bisa menerima, pelan tapi pasti ia kini mulai terbiasa. Dikarenakan Mary mengajak mereka untuk gotong royong kerja kelompok bersama-sama. Dan di sini film ini pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya tidak kaya, saya tidak hebat, tapi tidak terlalu susah untuk menjalani hidup. Saya manusia biasa saja, banyak yang lebih cerdas, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih sukses. Tapi apa yang saya alami hari ini, saya yakin adalah doa dari ibu saya.